Sekarang kita akan melihat perbandingan antara elektrostatis dan juga magnetostatis. Jadi berulang kembali yang lalu di elektrostatis itu ketika kita mengevaluasi divergensi dan curl dari suatu medan listrik, maka kita memperoleh yang pertama itu ada hukum Gauss, di mana dari hukum Gauss ini memudahkan kita menghitung besar dari kuat medan listrik dari suatu muatan atau konfigurasi muatan yang tidak diketahui tanpa menggunakan integral yang rumit. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa curl dari suatu medan listrik yang dihasilkan pada elektrostatis itu dia sama dengan nol. Nanti ini itu akan kita bahas bahwa di sini akan menghasilkan adanya potensial listrik atau V. Juga nanti apakah hal yang sama juga terjadi pada magnetostatis. Jadi kalau dua hukum ini itu dikatakan sebagai persamaan Maxwell untuk elektrostatis. Nah, sekarang kita akan melihat persamaan Maxwell untuk magnetostatis. Jadi sama, kita evaluasinya itu berdasarkan operasi divergensi dan curl dari suatu medan magnet. Jadi ternyata kebalikannya, kalau divergensi dari suatu medan listrik bernilai membentuk adanya hukum Gauss, maka kalau divergensi pada medan magnet itu sama dengan nol. Ini tidak ada namanya apa. Nah, sedangkan curl dari suatu medan magnet itu menghasilkan suatu nilai mu 0 dikali dengan J yang disebut sebagai hukum Ampere, yang dia fungsinya itu sama dengan hukum Gauss untuk mencari besar dari medan magnet dengan cara yang lebih efisien. Dua persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan Maxwell untuk magnetostatis. Jadi kenapa ada perbedaan operasi ini? Karena yang seperti kita ketahui di video yang sebelumnya itu sudah Ibu berikan gambarnya. Kalau untuk medan listrik, arah garis dari medan vektornya itu berarah keluar dari sumber muatannya atau berarah masuk ke dalam sumber muatan. Artinya dia itu seperti terjadi penyebaran. Nah, itu makanya divergensinya itu memiliki nilai. Sedangkan kalau pada medan magnet itu justru dia tidak ada penyebaran keluar atau masuk ke dalam, melainkan berputar di sekitar sumber dari medan magnet tersebut. Jadi kalau ini sumbernya, yaitu berupa muatan-muatan yang mengalir persatuan waktu, maka medan magnetnya itu bukan menyebar keluar atau masuk ke dalam, melainkan berputar-putar di sekitar sumber dari medan magnet tersebut. Nah, inilah yang disebut persamaan Maxwell untuk elektrostatis dan persamaan Maxwell untuk magnetostatis. Dan jangan lupa, bagian yang ini itu menandakan bahwa tidak adanya monopol magnetik. Persamaan Maxwell yang 4 ini bersama dengan yang lalu kita sudah bahas, gaya yang ditimbulkan kalau misalkan ada muatan yang bergerak itu seperti ini akan membentuk formulasi elektrostatis dan magnetostatis yang elegan. Sekarang kita akan melihat persamaan Maxwell untuk elektrodinamika. Kalau tadi kan masih elektrostatis dan magnetostatis. Nah, bagaimana untuk elektrodinamika? Jadi sebelum adanya pembaharuan dari Maxwell sendiri, maka untuk elektrodinamika itu ada 4 persamaan. Yang pertama itu adalah hukum Gauss. Kemudian yang kedua itu yang menandakan tidak adanya monopol magnetik. Yang ketiga itu adalah hukum Faraday, di mana di sini ternyata gegel induksi itu juga bisa dihasilkan dari perubahan medan magnet. Dan kemudian ada hukum Ampere yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam bentuk yang sama. Jadi setelah adanya koreksi dari Maxwell, maka persamaan Maxwell itu diberikan pada bagian yang 4 ini. Jadi ini masih tetap sama ya. Ini ada hukum Gauss, kemudian ada hukum yang menyatakan tidak adanya monopol magnetik, lalu ada hukum Faraday, dan adanya koreksi untuk hukum Ampere dengan tambahan keberadaan medan listrik. Seperti halnya pada hukum Faraday, hubungan antara medan listrik dan medan magnet, ini juga sama pada hukum Ampere, hubungan antara medan listrik dan juga medan magnet. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah
perbandingan antara medan listrik pada elektrostatis dan medan magnet pada magnetostatis. Seperti halnya pada medan listrik, itu kita mengetahui bahwa operasi curl dari suatu medan listrik menghasilkan nilai sama dengan 0. Hal ini menyebabkan adanya implikasi bahwa medan listrik itu sendiri merupakan suatu gradien dari suatu skalar, yaitu skalar inilah yang kita sebut sebagai potensial listrik. Nah, bagaimana dengan medan magnet? Seperti yang kita ketahui bahwa operasi divergensi dari medan magnet itu dia sama dengan 0. Oleh sebab itu, berarti di sini dia mengimplikasikan adanya suatu vektor pada magnetostatis yang kita simbolkan sebagai A dan kita sebut sebagai vektor potensial magnetik. Di mana vektor potensial magnetik ini itu sama seperti potensial listrik atau V yang fungsinya itu adalah untuk mencari besar dari medan listrik. Vektor potensial magnetik ini juga fungsinya untuk mencari besar dari medan magnet. Selanjutnya, vektor potensial magnetik ini itu bisa dicari dengan hubungannya antara muatan-muatan yang bergerak persatuan waktu atau arus listrik yang diberikan oleh 3 persamaan ini. Jadi kalau dia bendanya berbentuk kawat sehingga arusnya mengalir satu dimensi saja, maka ini persamaan untuk mencari vektor potensial magnetik. Sedangkan kalau bendanya itu berbentuk lembaran, maka ini perumusannya. Dan jika bendanya berbentuk volume, maka perumusannya menjadi seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya sudah didapatkan besar dari A atau vektor potensial magnetik, maka kita bisa mencari berapa besar dari medan magnet. Di sini dengan mempergunakan teorema Stokes, maka kita itu bisa mendapatkan hubungan lain antara si vektor potensial listrik dengan si kuat medan magnet, itu integral tertutup dari vektor potensial listrik pada suatu dl itu sama dengan integral permukaan dari medan magnet pada suatu permukaan. Dan sama seperti pada medan magnet, vektor potensial ini jika dilakukan operasi divergensi itu juga menghasilkan nilai sama dengan 0. Jadi perbedaannya kalau elektrostatis potensial listrik ini skalar ya. Sedangkan kalau pada magnetostatis vektor potensial magnetik ini sudah jelas ini adalah suatu vektor. Jadi demikian saja pelajaran kita